Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali di pagi hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Anak-anak, pagi ini kita akan bersama-sama mengadakan ibadah secara virtual. Dan menginjak bulan September ini yang oleh gereja menjadi bulan kitab suci nasional dengan tema umum Yesus sahabat perjalanan kita. Seperti biasanya di sekolah kita dalam bulan kitab suci nasional ini ada berbagai kegiatan yang akan kita lakukan hari ini setiap hari Jumat selama 4 kali pertemuan mengadakan ibadah virtual. Maka kalian ikuti dengan baik. Dan tema untuk ibadah virtual pagi ini, Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Di tengah COVID-19 ini, banyak yang mengalami putus asa, rasa takut, dan Yesus tetap hadir dalam firman dan sabdanya. Maka marilah kita ikuti ibadah virtual pagi ini dengan penuh semangat dan sebagai penyegar untuk mengawali ibadah virtual ini. Ayo kita semua menggerakkan tubuh kita berjoget bersama Pak Sulis, Pak Hendrik, dan Pak Primus dengan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Oke anak-anak, siap mengikuti? Ayo kita ikuti bersama. Sip. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku.
Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Marilah anak-anak kita awali ibadah virtual ini dengan sikap doa yang baik. Mata tertutup, lalu kita tundukkan kepala bersama. 1, 2, 3, mulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, ayo sekarang kita bersama-sama ikut bernyanyi lagu baca kitab suci. Anak-anak sudah bisa? Ayo yang bisa kita ikut bersama. Oke anak-anak? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Anak-anak yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh
orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik semua, jumpa lagi di acara Ayo Bergembira. Komik Yesus kali ini kita akan menyaksikan kisah Yesus berjalan di atas air. Nah, untuk itu mari kita saksikan kisah Yesus berjalan di atas air. Hari sudah sore. Di ufuk barat, matahari menyelinap di balik bukit. Tetapi di bukit hijau dekat danau, orang-orang masih tetap duduk mendengarkan Yesus. Mereka sudah bersama Yesus hampir sepanjang hari. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sudah hampir malam ini. Naiklah ke perahu dan mulailah mendayung. Lalu aku akan menyuruh orang banyak itu pulang." Murid-murid naik ke perahu. Mereka mendayung di atas air yang biru. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Perlahan-lahan mereka berjalan di pesisir danau itu. Akhirnya Yesus sendirian. Matahari tenggelam di barat. Dan Yesus berlutut di rumput di bukit hijau dekat danau. Yesus mengadah. Ia berdoa. Ia berbicara dengan Allah lama sekali. Setelah beberapa lama, Yesus berdiri. Ia memandang ke kejauhan, ke seberang danau. Ia melihat murid-murid di tengah danau di perahu kecil itu. Danau diterpa badai. Angin bertiup kencang dan ombak sangat besar. Perahu kecil itu diombang-ambingkan ombak yang besar.
angin bertiup kencang dan ombak begitu besar sehingga para murid hampir-hampir tidak dapat mendayung perahu itu. Lalu Yesus turun dari bukit menuju ke air dan Yesus berjalan di atas permukaan air ke arah perahu kecil itu. Yesus tidak tenggelam. Ia berjalan meniti ombak. Murid-murid melihat Yesus datang, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Mereka ketakutan. Akhirnya Yesus berseru kepada mereka, "Jangan takut, ini Aku." Mereka mengenali suara Yesus, tetapi bagaimana mungkin Yesus ada di sana, di atas air? Petrus bertanya, "Oh Tuhan, sungguhkah itu Engkau? Kalau demikian, biarkanlah aku menemuimu di atas air." Jawab Yesus kepada Petrus, "Datanglah." Cepat-cepat Petrus melompat ke sisi perahu. Ia berdiri di atas air. Ia memandang Yesus dan ia berjalan meniti ombak, sama seperti yang dilakukan Yesus. Tetapi ombak besar datang lagi. Petrus melihat ombak besar itu datang dan dia ketakutan. Lalu ia mulai tenggelam. Petrus berseru, "Oh Tuhan, tolonglah aku." Dengan cepat Yesus menangkap tangan Petrus dan memeganginya. Kata Yesus kepada Petrus, "Mengapa engkau takut?" Ya, mengapa Petrus harus takut bila Yesus ada bersamanya? Lalu Petrus dan Yesus bersama-sama berjalan di atas air. Mereka berjalan ke perahu kecil itu. Ketika mereka sudah berjalan di perahu, angin berhenti bertiup. Ombak besar berubah menjadi kecil. Dengan mudah, murid-murid dapat mendayung kembali. Lalu, para murid berlutut di kaki Yesus. Kata mereka, "Engkaulah Anak Allah." Nah, demikian kisah Yesus episode Yesus berjalan di atas air kali ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Yesus yang berjalan di atas air, yang sabda Tuhannya dibacakan oleh Pak Henry, dan tentang Yesus yang menolong Petrus yang hampir tenggelam. Kita tadi sudah melihat juga dari komik tentang Yesus yang berjalan di atas air dan tentang Yesus yang menolong Petrus yang hampir tenggelam. Kenapa anak-anak Petrus hampir tenggelam? Pada waktu pertama berjalan di atas air bisa berjalan, tetapi lama-lama hampir tenggelam, mau tenggelam. Karena apa? Karena Petrus kurang percaya kepada Yesus ketika ada gelombang dan besar. Lalu ada suara petir, duar.
Petrus menjadi kurang percaya, takut tenggelam. Nah, dari kisah tadi jelas sekali bahwa Tuhan Yesus itu ingin agar semua muridnya percaya kepadanya. Ingin agar anak-anak juga percaya kepadanya. Tidak takut, tidak ragu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus, jika kita mau berseru, memohon pertolongan kepadanya, pasti Ia akan menolong kita. Misalnya bila kalian mengalami kesulitan dalam belajar, misalnya bila kalian mengalami rasa takut ketika ayah dan ibu ada keperluan pergi, lalu di rumah sendirian, ada Tuhan Yesus, minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Percaya, tidak ragu, pasti Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan. Dan bagaimana mohon pertolongan dari Tuhan Yesus? Hendaknya seperti Tuhan Yesus yang dilakukan. Yang Tuhan Yesus lakukan yaitu apa? Berdoa. Sebelum berjalan di atas air, setelah mengajar banyak orang, Ia pergi ke gunung, lalu berdoa dengan tenang kepada Bapanya. Bentuk pertolongan pada Tuhan Yesus adalah dengan kita tenang dan mau berdoa kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Mohon berkat-Nya agar bisa belajar dengan baik, agar tidak ada rasa takut, agar rajin ke gereja, agar menjadi anak yang patuh pada ayah dan ibu. Nah, kita harus percaya bahwa dalam kesulitan Tuhan Yesus pasti menolong kita, seperti Tuhan Yesus menolong Petrus yang hampir tenggelam karena tidak percaya. Padahal Tuhan Yesus ada di dekatnya. Kita harus mengingat dan senantiasa mengingat perkataan Tuhan Yesus. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, anak-anak, kita juga harus mengingatnya. Ketika Tuhan Yesus mengulurkan tangannya menolong Petrus, Tuhan Yesus sudah menghapus semua kebimbangan dan ketakutan Petrus. Nah, dari pagi ini kita bisa mencontoh Tuhan Yesus yang menolong Petrus dengan melakukan perbuatan yang baik, mau menolong teman yang mengalami kesulitan, mau menasihati teman yang punya rasa takut, tidak rajin ke gereja. Nah, itu adalah jadi anak-anak yang meneladani Tuhan Yesus. Anak-anak, dari pesan pada pagi hari ini, Yesus ternyata juga menjadi sahabat bagi anak-anak, sahabat bagi mereka
yang putus asa. Amin. Anak-anak yang terkasih, setelah kita mendengarkan renungan, maka sekarang kita lanjutkan dengan menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Jadi mohon anak-anak mengambil sikap berdoa yang baik. Nanti anak-anak menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah perlindungan kami. Bantulah keluarga kami bila mengalami kesulitan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kasih-Mu besar kepada kami. Sertailah kami dalam belajar selama pandemi ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, buatlah kami selalu sehat dan segar, serta selalu bersemangat dalam beraktivitas sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah anak-anak kita satukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita mengakhiri kegiatan pendalaman iman kita pada hari ini dengan berdoa penutup. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, setelah kalian mengikuti ibadah virtual ini dengan baik bersama Pak Sulis, Pak Primus, dan Pak Hendrik, mari kita tutup ibadah virtual ini dengan bergerak bersama Pak Sulis, Pak Hendrik, dan Pak Primus dengan lagu Jalan Serta Yesus. Ayo semua berdiri dan ikuti gerakan Pak Primus, Pak Sulis, dan Pak Hendrik. Oke? Sip.